Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo semuanya. Oke. Saya lanjut sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga kita itu mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita itu diberikan sebuah kesehatan sampai dunia akhirat. Untuk yang menjadi pemimpin doa hari ini siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Firdaus maju ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Lanjut ke Indonesia Raya. Silakan seluruh Terima kasih, silakan duduk Bir. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, oleh saya mau diabsen satu persatu. Ada yang tidak masuk di sini? Ada. Siapa? Iwan. Kemana? Gak tahu. Gak ada lagi yang tidak masuk? Ada. Muhammad Iqbalus Solihin, Hadir. Alvinum Baim Ardiansyah, Hadir. Muhammad Helmi Hidayatullah, Hadir. Muhammad Fawaid, Hadir. Ahmad Noval, Hadir. Muhammad Khairul Azam, Hadir. Muhammad Dani, Ahmad Firdaus Zain, Hadir. Muhammad Aditya Ainur R, Hadir. Maimunah, Hadir. Nur Afifah, Hadir.
Muhammad Haikal Akbar. Muhammad Herdiansyah. Muhammad Ridwan. Muhammad Al-Farisi. Baik. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian, masih ingatkah kalian pada saat pembelajaran minggu kemarin? Ingat, Pak. Pembelajaran apa? Melempar bola dan menangkap bola. Bagus. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, yaitu pembelajarannya memodifikasi cara melempar bola dan menangkap bola. Dan di situ masuk ke permainan bola apa, Nak? Bagus. Permainan bola bola kasti. Oke. Sebelum di sini saya ada sebuah pamflet di depan, minta tolong dibaca sambil dibaca. Nah, di sini pada akhir pembelajaran siswa diharapkan ya. Ini tujuan pembelajaran saya untuk kalian. Ingin menjelaskan tentang namanya variasi yang ada di pencak silat. Apa saja di situ? Ada namanya kuda-kuda, terus pukulan. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan mempraktikkan kepada kalian tentang apa di situ, yaitu tentang yang ada di bagian pencak silat. Dan di situ di dalam pencak silat itu lengkap namanya gerakan-gerakan tersebut, lengkap. Dan terus saya itu juga akan menunjukkan di sini kepada kalian tentang namanya pencak silat. Saya lanjut ya. Sebelum masuk ke materi, mari kita itu melakukan sebuah briefing agar supaya kalian itu lebih semangat untuk belajar. Silakan semuanya berdiri. Berdiri. Kursinya digeser ke belakang. Biar tidak tersentuh oleh kalian. Ikutin aba-aba dari saya. Paham? Silakan kedua tangan diangkat ke atas. Mana suaranya? Halo. Bagus ya. Ingat, ikutin aba-aba dan perintah dari saya. Silakan pegang kepala, pundak, lutut, kaki. Lanjut. Satu kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut, 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 kaki. Ya, cukup, selesai. Silakan duduk kembali dan kembali. Nah, di sini ada sebuah slide juga. Ya, ada dua slide. Tolong dilihat. Di sini ada namanya sebuah pertanyaan untuk kalian. Saya mau bertanya kepada kalian, ada yang tahu di sini? Siapa yang tahu namanya pencak silat? Siapa yang tahu tentang pencak silat? Ya, apa? Silakan Mami. Ya, pencak silat itu nak ya, membela diri jika kalian itu terjadi sebuah sekiranya tidak selamat untuk kalian, ataupun ada serangan, ataupun ada apa, baik perempuan, baik laki-laki juga sama, kalian itu harus tahu tentang namanya pencak silat, harus tahu gerakan-gerakannya juga. Karena kenapa? Pencak silat itu bisa digunakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain, tapi dengan respon positif. Jangan sampai kalian itu ya pencak silat, kalau kalian itu sudah tahu tentang namanya pencak silat, gerakan pencak silat, oleh kalian itu digunakan yang sekiranya negatif seperti
contoh kalian itu berkelahi tanpa sebab. Paham ya? Yang kedua, silakan bukunya sambil lalu dibuka, buku panduannya sambil lalu dibuka. Ada kan? Di situ materinya tentang pencaksilat. Terus yang kedua, apa saja gerakan dalam pencaksilat? Ada yang tahu? Ya, silakan baik. Terus, tadi memukul. Ada lagi yang bisa menjawab? Silakan. Hah? Melangkah. Nah, bagus. Ada yang tahu lagi? Tidak ada ya? Mendorong. Bagus. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini jawabannya luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ya. Di sini apa saja gerakan-gerakan dalam pencaksilat di situ yang disebutkan kalian yang sudah dijawab, di antaranya ada namanya pukulan, ada namanya pola melangkah, ada juga namanya kuda-kuda, ada juga namanya tendangan, ada juga namanya tangkisan, ada juga namanya elakan. Bagus. Bisa dilanjut? Nah, di sini pencaksilat. Ini artinya pencaksilat, nah ya. Pencaksilat, seni bela diri tradisional Indonesia dengan teknik komplit. Katanya saya tadi lengkap nih kan. Apanya yang lengkap? Yaitu banyak gerakan-gerakan yang perlu oleh kalian itu ketahui. Di antaranya tadi sudah disebutkan. Yang kedua, mengembangkan disiplin dan fokus mental. Bukan hanya tentang gerakan saja yang perlu kalian itu pelajari. Bukan hanya tentang pukulan ataupun tendangan, tidak. Tapi cara kalian itu mengontrol mental. Seumpama contoh, kalian itu diolok-olok oleh temannya, ataupun kalian itu dibully ataupun dan semacamnya. Kalau kalian itu dibiarkan. Anggaplah itu angin lewat. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Bagus. Dan selanjutnya di sini mencerminkan keseimbangan harmoni di sini. Dan filosofi yang kaya. Maksudnya apa yang kaya, nak? Filosofi yang ada di pencaksilat. Ada apa saja? Ada gerak apa? Ada pencaksilat, pagar nusa, apa lagi ya? Karate, terus apa lagi? Iya, terus ada lagi? Iya, itu banyak ini ya filosofi yang ada di nama-nama yang ada di pencaksilat. Oke, lanjut ya, lanjut. Masih semangat? Bagus. Nah, ini masuk ke namanya gerak dasar yang sudah dijawab oleh kalian tadi. Insya Allah kalian itu lebih cepat memahami tentang namanya gerak-gerak yang ada di teknik dasar pencaksilat. Nah, di sini gerak dasar pencaksilat yaitu satu, gerak kuda. Yang kedua, pola melangkah ataupun langkah. Yang ketiga yaitu pukulan. Yang keempat, tendangan. Yang kelima, tangkisan. Yang keenam, elakan. Kenapa oleh saya itu dikasih warna yang berbeda, tendangan, tangkisan dan elakan? Karena di sini kalian itu belajar terlebih dahulu dasarnya tentang namanya kuda-kuda dan melangkah dan pukulan. Paham ya? Nah, terus tendangan dan tangkisan ini akan dipelajari untuk minggu datangnya. Dan terus yang ini kita action dulu untuk praktek yang namanya pukulan, kuda-kuda dan melangkah. Nah, di sini gerak dasar kuda-kuda. Saya akan memberikan sebuah contoh kepada kalian yang namanya kuda-kuda Pak seperti apa dan bagaimana caranya kalian itu untuk
melakukannya. Maka oleh saya itu akan diberi contoh kepada kalian, dan nanti oleh kalian juga bisa dipraktikkan bersama. Saya lanjut. Di sini yang pertama ada namanya kuda-kuda bersedia ataupun siap seperti ini. Nah, ada juga tangannya seperti ini. Nah, ada juga seperti ini. Macam-macam. Tergantung apa kalian itu minatnya itu mana. Mampunya kalian itu pakai begini. Pokoknya kalian itu apa? Istilahnya saya itu ngambil maunya Samin itu di mana, minatnya kalian itu pakai begini boleh. Ya, netral. Selanjutnya di sini yaitu kuda-kuda samping. Yang kedua, kuda-kuda samping. Maksudnya kuda-kuda samping itu di antara salah satu kaki, kalau misalnya dari kanan, dimulai dari kanan, maka kaki yang kanan harus lurus. Dan yang kaki kiri tekuk. Nah, ini kan. Boleh. Ini lurus. Ini samping. Ya. Kalau samping depan, nah samping depan. Samping depan. Boleh. Ini yang samping kanan. Samping kiri. Cuma perbedaannya keseimbangannya itu berbeda. Kalau ke samping kanan maka berat badannya itu ada di kiri. Kalau misalnya ada yang di kanan berarti berat badannya condong ke kiri. Paham ya? Kalau yang tengah, kenapa kok ada namanya Pak teknik dasar kuda-kuda bagian tengah? Karena di situ mengatur keseimbangan untuk apa? Untuk menahan, untuk kalian itu mau menyerang juga. Ada juga ke depan. Ke depan ini bisa juga kalian untuk melangkah menuju serangan kepada lawan. Paham ya? Paham. Nah ini ada berapa di sini Pak? Kuda-kuda tersebut yaitu ada 5. Tentang namanya kuda-kuda teknik dasar yang ada di pencaksilat itu ada 5. Lanjut kan? Selanjutnya gerak dasar pencaksilat bagian melangkah. Nah, ada namanya melangkah pola lurus, ada namanya melangkah pola zigzag, ada namanya pola langkah berbentuk huruf sama dengan yang ada di bangku di sini, berbentuk huruf U. Cara melangkahnya. Saya kasih praktik lagi, yang tadi sudah kuda-kuda sudah. Sekarang yang pola melangkah. Maka saya akan mempraktikkan bagian pola melangkah. Nah, pola melangkah yang pertama yaitu pola lurus. Nah, bagaimana Pak contohnya? Angkat kakinya. Sampai itu ngambil posisi siap terlebih dahulu. Angkat kakinya 1. Nah, maju melangkah ke depan. Maju langkah ke depan. Bisa? Bisa semuanya? Bisa ya? Bagi yang tidak bisa, tetap oleh saya itu akan dituntun agar bisa kalian itu bisa. Semuanya tidak ada namanya ceritanya tidak bisa tanpa kalian itu mencoba. Salam olahraga. Salam olahraga. Ayo semangat, lebih semangat lagi. Nah, selanjutnya pola zigzag. Zigzag ya. Yang tadi kalian itu pola lurus, saya ulang lagi. Kalian itu angkat kakinya 1 dan pada saat kalian itu mengambil posisi kuda-kuda sampai itu angkat. Setelah itu kalian itu melangkah. Bisa ya? Ya. Itu namanya melangkah lurus dalam pencaksilat. Yang kedua yaitu bagian zigzag. Pola langkah zigzag. Biasanya kalian itu berbentuk kayak huruf Z. Di mana Z? Nah, berbentuk huruf Z. Kalian itu tinggal melangkah di antara kaki kanan dan kaki kiri. Habis dari kaki kanan, kalian itu melangkah ke kaki kiri. Dan selanjutnya, coba saya kasih contoh lagi, biar kalian itu mudah untuk memahami.
memahami. Karena di pelajaran apapun kalian itu fokusnya kepada agar supaya kalian itu bisa memahami. Caranya bagaimana? Bagaimana Pak? Dipermudah dalam pembelajaran ini. Tidak ada namanya kata-kata sulit. Saya lanjut. Ini namanya zigzag. Ambil dong Mama kayak gini, boleh begini Pak, begini boleh Pak, terserah sampean. Tergantung dari perguruannya. Kalau di sini saya itu ngambil hukumnya kan, ya. Angka 1, 2, 3. Nah, ini namanya pola belakang. Putar ke Bapak. 1, angkat dulu 1, 2. Yang mudah saja. Bisa? Bisa. Ayo silakan badannya condong ke depan, diluruskan. Nah, yang paham ya, yang tidak paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Selanjutnya yang berbentuk huruf U, cara melangkah berbentuk huruf U. Mudah ini, sama dengan namanya zigzag. Cuma perbedaannya yaitu apa ya? Langkahnya ada yang maju, kembali lagi, lurus, maju ke kanan, kembali lagi dan lurus. Contoh. Saya kasih contoh lagi biar kalian itu paham. Lihat. Ini ya. Ambil posisi kuda-kuda lagi. Semuanya itu akan kembali kepada kuda-kuda. Nah, posisinya akan kembali kepada kuda-kuda. Serius. Lihat ya. Lihat. 1, 2, kembali lagi, lurus. Tuh Mama. Ambil lagi. Nah, 1, yang kiri. Mudah. Kembali tutup. Mau diulang? Diulang ya? Bagus. Biar kalian itu lebih paham, saya ulang lagi. Bagus. Gak apa-apa, nak. Minta apa yang kalian itu inginkan diulang Pak. Boleh. Karena kenapa? Seorang guru itu akan memfasilitasi kalian semua. Minta ya. Saya ulang lagi. Ambil posisi kuda-kuda. Tuh ngomong kuda-kuda ya. Ambil posisi kuda-kuda. Angkat 1, yang kanan. Kalian harus latihan ya. Bagian diantaranya lutut kanan, lutut kaki itu harus kuat pada saat ngambil posisi kuda-kuda. 1, ke depan. 2, tutup lurus. Yang ketiga, kalian itu kaki kiri maju ke depan. Angkat lagi, tutup. Bisa? Oke. Paham ya, Pak? Paham? Selanjutnya, bisa dilanjut ya? Oke, selanjutnya yaitu gerak dasar pencak silat, cara memukul. Cara memukul di sini ada 4 Nak. Yang di sini sudah disebutkan. Di antaranya pukulan lurus, ada pukulan bandul, ada pukulan tegak, Nak. Ada pukulan melingkar. Ini saya akan praktekkan lagi. Ketiga-tiganya teknik dasar ini yang ada di pencak silat. Saya lanjut ya. Fokus. Lihat. Ini namanya pukulan lurus. Ambil posisi kuda-kuda kembali. Pokoknya akan kembali kepada namanya kuda. Siap ya? Ya. 1. Bisa. Yang kanan ini lurus ke depan. Tarik lagi. Bisa. Yang kiri maju lurus ke depan. Yang 1, 2, 3, 4. Bisa. Oke, saya lanjut. Yang pukulan bagian kedua yaitu bandul. Pukulan bagian bandul. Bagaimana bandul, Pak? Pukulan bandul ini dipukul dari bawah, diayunkan ke atas. Cara memukulnya. Posisinya badan bagaimana? Tetap
kepada kudaku. Kuda. Kuda. Siap dimengerti? Ya. Terus saya lanjut ya. Ambil lagi bagian kuda-kuda. Nanti praktek keluar ya. Minggu datang praktek keluar. Ambil. 1, 2, 3, 4 dari bawah. 1, 2 diayunkan ke atas. Bisa dimengerti? Bagus. Selanjutnya yaitu pukulan tegak. Pukulan tegak itu ya beda dengan pukulan lurus. Ya, ambil kuda-kuda. Tegak, ya. Bisa. Bisa ya? Paham ya? Paham. Bisa ya, ulangan lagi. Selanjutnya pukulan melingkar. Melingkar itu Pak, apakah berputar seperti ini Pak? Bukan. Cara memukul melingkar ya ini ada. Mungkin di sini ada yang pernah ikut karate di rumahnya? Ada yang pernah? Pernah. Oh pernah ya, bagus, top. Selanjutnya di sini ambil lagi posisi bagian kuda. Siap. Melingkar. Ambil dari posisi samping. Ya, bisa kan ya? Dari samping. Pukulannya itu dari samping. Ya. Tarik. Bisa kan ya? Bisa. Bagus. Nah, di sini saya lanjut. Apakah ada yang tidak dimengerti tentang teknik-teknik dasar yang ada di pencaksilat yang ketiga ini? Ada. Ngerti ya? Bagus. Saya lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada namanya video. Mari kita saksikan bersama untuk semuanya agar supaya kalian itu lebih paham lagi dalam pembelajaran teknik dasar pencaksilat. Anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik pencaksilat, yaitu kuda-kuda. Silakan ditonton. Ambil lalu dicatat hasilnya. Ambil lalu dicatat bukunya. Ya, lihat tuh di depan. Selanjutnya, kuda-kuda belakang. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda belakang. Ke samping. Selanjutnya, kuda-kuda tengah. Lakukan kuda-kuda tengah. Selanjutnya, kuda-kuda silang belakang. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda silang belakang. Selanjutnya, kuda-kuda silang depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda silang depan. Berikut ini adalah contoh pola langkah huruf U. Teknik pukulan. Pukulan adalah teknik serangan dalam pencaksilat menggunakan tangan. Berikut ini adalah teknik pukulan yang ada dalam pencaksilat. Di antaranya pukulan lurus, pukulan batu, pukulan melingkar, pukulan tegak, pukulan tebak, dan pukulan dorong. Yang pertama, pukulan lurus. Berikut ini adalah contoh pukulan lurus. Berikut ini adalah contoh pukulan tebak.
Selanjutnya, pukulan dorong. Berikut ini adalah contoh pukulan dorong. Paham ya? Apa yang ada di tampilan video tadi itu insya Allah hampir sama dengan punya saya. Yang praktek yang tadi hampir sama. Selanjutnya saya di sini Anak-anak, selanjutnya saya akan membagikan kelompok kepada kalian. Ini ada namanya LKPD. Ini ada namanya LKPD, yaitu lembar kerja. Lembar kerja kepada kalian catat ini yang ada di sini. Terus di sini saya akan membagikan kelompok kepada kalian. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang pertama ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Di sini ada namanya sebuah pertanyaan, tinggal oleh kalian itu dijawab, ya. Dijawab oleh kalian dan setelah itu maka kalian itu presentasikan ke depan. Ada boleh kalian itu memakai apa saja boleh, ya. Presentasikan ke depan. Bisa ya? Ini kelompok 1, silakan diisi. Kelompok 2, kelompok 3. Kalau bisa sambil itu lebih rapat nak ya, lebih rapat dengan temannya, kerja bersama, kerja kelompok, lebih rapat. Maju ke sini gak apa-apa, maju di sini boleh, di depannya boleh, di depannya dari itu boleh, di sini boleh, di sini, pindah ke sini boleh, Baim dengan teman-temannya boleh bersatu. Dibaca dengan temannya, ayo dibaca. Waktunya bisakah sampai itu 10 menit untuk mengerjakan ini? Ya. Halo. Bisa sampai 10 menit? Bisa. 15 menit ya, 15 menit. Ya. Dikerjakan. Tulis di belakangnya. Udah tulis di belakangnya. Ya. Tulis semua yang kalian ketahui. Ya ada Pak. Ini keterangan ini juga ditulis di belakangnya. Tulis. Kalau misalnya tidak muat, taruh di belakangnya. Iya. Waktunya sudah selesai, ya. Untuk yang sudah selesai terlebih dahulu, maka saya akan mengambil sebuah keputusan untuk presentasi di depan terlebih dahulu. Untuk yang kelompok 3 kan sudah selesai duluan. Maka kelompok 3 silakan presentasi ke depan. Yang lain sambil lalu mendengarkan, yang belum selesai sambil lalu dikerjakan. Silakan kelompok 3 ke depan semua. Kelompok 1 tetap di sini. Nah, ini presentasi ya. Melakukan cara membuka, digerakkan kaki dan
silakan dulu. Selesai, silakan dulu. Sekarang kelompok 1 yang mempresentasikan di depan, diskusi di depan, kelompok 1. Saya mau mempresentasikan menyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 mau mempraktikkan, memperagakan namanya gerakan-gerakan ataupun teknik dasar pencaksilat. Yang menjadi modelnya siapa? Oh ya, silakan. Betul tadi ya, dipegang. Mulai. Ya, dimulai. Ya, ini mau dimulai dari teknik pukulan. Ya, silakan. Pukulan depan. Ya, pukulan depan terus. Ya, bagus. Terus, lanjut. Pukulan bandul. Ini selanjutnya itu pukulan bandul. Terus, ya sekarang apa? Gitar. Iya. Ini namanya pukulan melingkar. Terus, sekarang ya, lanjut ke teknik dasar bagian belakang. Yuk, silakan Baim. Mulai ya, lurus. Mulai langkah dulu, lurus. Terus. Coba satu kali lagi pola langkah melurus. Ya, ini namanya teknik dasar langkah dulu. Selanjutnya zigzag. Ya, ini adalah namanya teknik dasar apa nak? Paham semua ya, ya. Lanjut. Terus. Bagus. Ini namanya teknik dasar melangkah lurus ya. Berbentuk bagus. Selanjutnya. Kuda-kuda. Ini apa nak? Kalau sudah seperti ini apa? Lanjut. Kuda-kuda. Nah, ya ini namanya kuda-kuda. Bagian samping. Terus ini bagian samping kiri. Terus sekarang ini bagian kuda-kuda bagian belakang. Terus. Ya, ini namanya depan. Sudah. Ya, silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Dan selanjutnya, jawabnya taruh di sini, bagus. Ini sudah 1. Ya, silakan duduk nak, silakan duduk. Yang selanjutnya sudah kelompok 3 dan kelompok 1 sudah. Selanjutnya kelompok 2. Kalian mau mempresentasikan melalui apa nak? Menggambar. Di sini lengkap ya. Di kelas 6 SD Balangandaya 2 ini lengkap. Demonstrasinya itu melalui praktek, ada presentasi, ada juga melalui menggambar. Karena kenapa? Di sini kalian itu, saya itu apa? Menyesuaikan dengan minatnya kalian. Saya lanjut, silakan gambarnya, silakan di. Nah, ini apa? Ini adalah gambar. Ini adalah gambar bandul. Cara melakukan pukulan. Silakan dilihat. Pukulan. Ada namanya cara menggambar di sini. Tangkisan, ada juga namanya pukulan bagian depan. Selanjutnya di sini melangkah. Ini bagus ya, variasinya kalian itu dalam pembelajaran hari ini itu bagus. Ada yang melakukan dengan namanya gambar ini. Di sini ada namanya cara
teman-teman kalian yang ada di kelompok 2 itu menggambar melalui melangkah ini, melangkah melalui menggambar. Nah, ini sudah lengkap 3. Nah, di dalam pembelajaran tadi, diskusi kelompok tadi, yaitu kalian itu lengkap, semuanya lengkap. Ada yang bisa mempresentasikan, ada judulnya di sini. Saya simpulkan tadi, yang kalian itu praktekkan ataupun presentasikan tadi, yaitu adalah caranya dalam apa? Dalam pencaksilat ataupun pembelajaran pencaksilat, yaitu ada apa saja? Ada kuda-kuda, silakan lagi. Pukulan terus lagi. Nah, di situ semua pembelajaran tadi yaitu ngacu kepada namanya pencaksilat ataupun teknik dasar pencaksilat. Ada pukulan, ada melangkah, ada kuda-kuda, ada juga tangkisan itu untuk ke berikutnya. Selanjutnya, di sini ada slide juga lagi ya untuk kalian. Yang sulit dari gerakan yang kalian pelajari hari ini, pola langkah ya. Yang ada di kelompok 1 itu jawabannya apa? Jawabannya itu tentang namanya pola langkah. Di sini, saya mau bertanya kepada kalian, apa pelajaran yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Silakan oleh kalian diskusi kembali bersama teman. Yang kalian itu pelajari hari ini, membuat kalian itu seperti apa hari ini? Bagaimana rasanya oleh kalian? Silakan jawab bersama-sama di antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Apa? Silakan rebut. Pas terus. Ya, silakan. Yang kalian itu rasakan hari ini pembelajarannya bagaimana untuk kelompok 1? Apa? Senang dan bersemangat untuk belajar oleh kelompok 1. Bagus. Silakan tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 silakan apa lagi? Jawab. Apa kelompok 1? Kelompok 2. Semangat untuk belajar. Kelompok 3. Menyenangkan. Ini malu. Dan selanjutnya di sini. Dan selanjutnya untuk materi berikut yang akan datang ya. Berikut yang akan datang yaitu tentang namanya tangkisan. Sebelum masuk ke tangkisan kita itu melakukan sebuah praktek. Praktek apa nak? Yaitu praktek namanya pukulan di lapangan nanti ya, pukulan dan melangkah dan apa lagi? Ya, merungkul. Saya lanjut lagi. Dan di sini untuk yang terakhir untuk kalian jangan lupa minggu datang kita itu praktek ya. Minggu datang kita itu praktek di lapangan. Dan yang tidak pakai kaos olahraga, silahkan minggu datang pakai kaos olahraga. Ingat, karena ini pembelajarannya sangat menyenangkan untuk kalian semua. Sebelum pembelajaran hari ini itu ditutup, mari kita itu baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin bitaqwa ya Allah wa ya Rabbil alamin husnul khatimati Allahumma ij'alna aina kalamina minad dunya la ilaha illallah amina istiadan ya. Sebelum saya keluar dari kelas, apabila ada kesalahan kata yang kurang menyenangkan untuk kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, bisa dimaafkan? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu
Saya senang mengikuti pembelajaran hari ini karena bisa berbagai ide dengan teman-teman dan pembelajarannya asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baim. Saya suka belajar PJOK karena pembelajarnya asik, santai, dan menyenangkan. Selain itu, saya belajar dengan kelompok dengan semangat yang bisa buat kami saling berbagi dan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dari kelas 6. Saya sangat suka belajar PJOK karena Pak Ma'ruf mengajarnya santai, menyenangkan, dan selalu memberi kami semangat.